firman Tuhan untuk seluruh sekalian. Saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang kita merasa ada satu rahasia dalam hidup kita yang kita bahkan tidak berani tanya kepada Tuhan. Yaitu tentang apa? Tentang umur kita. Tetapi Alkitab di sini mengatakan kepada kita bahwa kita akan diberitahu oleh Tuhan kalau kita bertanya kepadanya. Oleh sebab itu hari ini mari renungkan firman Tuhan dengan baik dan mulailah hidup berkenan kepada Tuhan sepanjang umur hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan singkapkan rahasia-rahasia terpenting dalam hidup kami, supaya kami mengerti kasih dan kebaikan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru di seputar Natal. Ya, tapi hari ini kita akan mendengarkannya. Lukas 2, Injil Lukas pasal 2, ayat yang ke-25 dan 26. Lukas 2, 25 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Oh, luar biasa saudara sekalian. Tuhan bilang kepada
Imam Simeon ini saudara sekalian, bahwa dia tidak akan mati sebelum dia menggendong bayi Yesus. Oh, luar biasa saudara sekalian. Artinya juga begitu. Ya, jangan cuma kita bilang gendong Yesus, bayi Yesus. Artinya dia tidak sampai sakit lumpuh. Dia tidak menjadi buta, dia masih bisa lihat tuh bayi. Mari kita semua berdoa hari ini. Apalagi kalau engkau hamba Tuhan seperti Simeon. Ya, dia seorang imam. Mari kita sungguh-sungguh menjaga rekam jejak kita saudara sekalian. Supaya nanti Tuhan mengatur hidup kita sampai akhir kita masih bisa berjalan, kita masih bisa berkhotbah di mimbar, kita masih sehat walafiat sampai terakhir perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Dan juga berdoa untuk orang-orang tua, orang-orang lansia di gereja saudara sekalian. Perhatikan mereka supaya mereka bisa tetap sehat dan kuat sampai akhir perjalanan. Itu yang nomor satu. Yang kedua ialah sudah perhatikan hidup orang ini, rekam jejaknya. Ya, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Menantikan penghiburan bagi Israel itu artinya pengharapan. Ia orang yang saleh dan benar saudara sekalian. Dan dia punya pengharapan yang kuat tentang masa depan Israel pada zamannya, bahwa pada zamannya akan datang penghiburan, yaitu Yesus Kristus bagi umat Tuhan. Saudara sekalian, kalau engkau menantikan penghiburan daripada Tuhan setiap minggu, engkau ke gereja supaya mendapatkan penghiburan dari firman Tuhan, sepanjang minggu engkau hidup dengan murung. Oh tidak. Oleh sebab itu pesannya sekarang, kalau engkau mau menerima penghiburan daripada Tuhan, ya engkau sendiri punya wadahnya, bejananya, yaitu sukacita. Bergembira setiap hari. Sekarang saya baru mendengar ada penelitian mengatakan bahwa kita bisa menjadi lebih sehat kalau kita rajin menyanyi, memuji Tuhan. Oleh sebab itu saya berusaha setiap waktu, ada waktu saya menyanyi memuji Tuhan, memainkan keyboard. Saya senang main keyboard saudara sekalian. Dan di televisi saya, di speaker saya selalu berbunyi itu lagu-lagu rohani. Ya, supaya saya tadi menjadi lebih sehat. Terasa sekali saudara sekalian. Lebih segar. Kalau saya lalai menyanyi memuji Tuhan, saya merasa drop. Dan itulah yang umur-umur kami ini harus jaga terus-menerus. Supaya ketika saya tiba di gereja, saya masih bisa menikmati penghiburan daripada Tuhan lewat puji-pujian di gereja, lewat firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja. Mari belajar lebih lagi untuk hidup seperti Opa Simeon di situ. Dia sudah tua sekali saudara sekalian. Menunggu, punya pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Yang kedua, mari kita perhatikan baik-baik. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Ayat 25 bagian B tadi katakan, Roh Kudus ada di atasnya. Oh, luar biasa sekalian. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga yang kemudian memberitahukan kepadanya. Ya, memang itu zamannya sih, ya. Nah, Tuhan tidak pernah ngomong kepada Musa, ya, engkau tidak akan mati sampai engkau melihat Yesus lahir. Itu berapa ribu tahun sebelumnya.
Jadi, saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk mulai sadar apa yang akan terjadi pada kurun waktu ini. Katakanlah umur saya 100 tahun misalnya. Ya, saya bisa berharap bahwa Tuhan buat saya sehat, kuat, dan segar, dan masih dapat menjadi penghiburan untuk orang lain lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, atau nyanyian yang saya sampaikan, atau seperti sekarang program atau program berita firman Tuhan yang sampaikan sekarang, berita pengharapan ini kepada saudara-saudara sekalian sampai nanti saya pulang ke surga. Mari kita punya pengharapan yang sama. Kita yang diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, anak-anak Tuhan, mari kita berharap sampai ke garis akhir saya masih dapat menjadi penghiburan untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari yang kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menyingkapkan kepada kami rahasia-rahasia yang luar biasa. Ketika kami berharap kepadamu, menantikan Engkau, dan percaya Tuhan memberi kekuatan anugerah kepada kami sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.